setiap hari coba buat nyesuaiin diri. Adiknya udah bilang, adikku laki-laki, adiknya laki-laki, jadi kayak, ayo mbak, kamu coba buat makan pakai tangan kiri ya mbak, gitu. Jangan disuapin terus. Kayaknya udah di situ kayak udah cukup untuk aku tergantung sama mama. Akhirnya mulai pelan-pelan nerima bahwa ya emang udah gak kayak dulu lagi. Kata-kata paling jahat yang Nek terima kayak apa? Karena kerjanya kan ketemu orang terus ya, ketemu orang baru gitu selama ngehena atau ya proses menghena lah. Kata-kata yang paling jahat yang pernah Nek terima itu apa? Apa ya? Kayaknya kalau dibilang cacat wajar ya gitu, maksudnya udahlah itu udah sering banget gitu ketemu anak kecil terus dia ngeliatin tangannya, itu wajar banget gitu, udah dianggap biasa sih. Paling jahat yang sering terjadi ketika ketemu orang baru pasti tanya tangannya kenapa, terus habis itu aku kirain baru kemarin gitu, ternyata udah 10 tahun gitu. Kadang mungkin capek ya ngejelasinnya gitu, karena aku harus ngejelasin lagi. Kadang sehari ketemu pengantinnya, nanti ketemu ibunya, ketemu bapaknya, ketemu pakdenya, bulenya, siapa, jelasin lagi gitu. Aku anggap itu udah biasa, maksudnya mau secapek apapun ya tak hadepin gitu, karena itu resiko dari pekerjaanku dan aku sebagai difabel sih. Paling hal kata-kata yang gak bisa tak lupain sampai sekarang, kalau ada orang bilang kamu cantik ya tapi cacat gitu, itu jahat sih menurutku. Maksudnya ketika kita mau ngomong, iya ampun kamu cantik ya, masya Allah, cukup, gak usah bilang kamu cantik ya tapi cacat gitu. Gimana ya, maksudnya gimana ya, kamu cantik ya, itu tuh cukup loh. Maksudnya ketika kita mau nyenengin orang cantik-cantik tapi sayang cacat, itu kayak, itu jahat banget. Terus dan sering banget sih dapat yang kayak gitu, maksudnya dapat kata-kata kayak gitu. Terus ada yang bilang ngehena cuman buat ngambil simpati orang ya gitu. Itu jahat juga menurutku gitu loh. Maksudnya aku juga gak pengen kayak gini gitu. Aku gak pengen cacat, aku pengen kayak orang normal, tapi kan ya emang jalan hidupku cacat dan aku gak pengen dikasihani. Aku ngehena. Mungkin ada masa ketika dulu aku ngehena ingin menunjukkan bahwa seorang difabel itu mampu loh, tapi itu dulu, itu udah lewat masanya gitu. Dan kadang ketemu orang ya itu tadi, ngehena buat cari simpati. Terus ada yang bilang terpaksa banget sih gitu, maksudnya kayak semuanya tuh kayak kamu memaksakan dirimu gitu, padahal ya enggak gitu loh. Aku coba untuk lakukan yang terbaik aja. Kalau itu orang ngelihatnya terpaksa ya monggo, itu pandangan orang. Terus ada yang bilang, ingat banget itu waktu itu buka booth henna di sebuah acara festival di Jogja. Ketika aku ngehenna, tiba-tiba ada bapak-bapak dateng, dan waktu itu nggak kelihatan sih tangan kanannya karena aku ngehenna pakai tangan kiri. Terus bapaknya bilang, kalau kamu bisa ngehenna pakai tangan kanan, aku bakal bayar kamu 100 juta gitu. Kayak nggak semua tuh bisa loh dihitung sama uang. Mau nangis tapi nggak bisa nangis. Waktu itu ya itulah, ketika ketemu orang baru mentalnya selalu diuji lagi gitu, sama kata-kata yang nggak pernah kita pikirin ya ada, tapi ternyata emang ada di dunia ini orang-orang yang kayak gitu. Nanggepinnya sih ya santai aja ya. Paling
yang sering terjadi juga jadi jatuhnya adu nasib gitu. Maksudnya kayak udah berapa tahun? Oh, udah 10 tahun. Udah berobat kemana aja? Kemarin aku juga atau saudaraku juga loh tangannya atau kakinya patah gitu. Terus dibawa ke ibu ini, tapi sembuh. Kok kamu nggak sembuh? Itu kayak ya nasibku nggak bisa diadu loh sama saudaranya gitu. Kita tuh beda, sakitnya aja beda. Kayak aku nggak tahu masa iya aku harus jelasin ikhtiar keluargaku kemana-mana kan enggak. Mungkin orang niatnya baik kayak coba dong ke sana gitu. Tapi sebenarnya cukup disampaikan itu aja. Nggak usah bandingin nasib sama orang lain. Sedih sih, karena jatuhnya kayak kalau pas lagi capek, kalau pas lagi down kayak oh iya dia bisa sembuh, kenapa aku enggak? Tapi ya dicoba aja, maksudnya dicoba buat nerima apapun yang orang bilang. Kita nggak bisa kontrol. Kita ketemu orang terus dia mau ngomong apa, kita nggak pernah bisa kontrol. Apalagi ketemu orang baru yang nggak tahu sejarahnya nih kayak gimana, aku nggak bisa kontrol orang mau ngomong apa. Yang bisa tak kontrol ya cara pikirku, cara pandangku, cara menyikapiku. Itu aja. Jadi aku nih kan kenal sama Nei ini ketika dia itu ngehena aku waktu aku nikah. Itu perkenalan kita pertama kan ya. Boleh nggak nih Nei cerita aja secara singkat gimana akhirnya kamu itu bisa kenal sama aku, bukan kenal sama Hena dan jadi Hena artis sampai sekarang. Sampai sekarang aku masih ngehena, aku masih bertahan di Hena karena bagiku Hena itu benar-benar anugerah yang besar. Kayak aku ngerasa jalanku masa depan tuh udah ketutup dengan kondisiku yang sekarang. Waktu itu tahun 2013 aku gak tahu mau kerja apa gitu. Ternyata sama Gusti Allah diparingi jalan Hena sampai sekarang. Waktu itu aku bingung menyalurkan depresiku kemana. Tapi Alhamdulillah aku punya hobi gambar. Aku gambar, apapun aku gambar, dari tegel lantai, dari pintu, dari tembok rumah, apapun. Karena aku nggak tahu aku harus gimana lagi kan. Aku punya hobi gambar, aku bisanya gambar, ya udah aku gambar aja. Daripada aku marah-marah, daripada aku banting-banting barang atau gigit jari gitu. Dan ternyata aku nggak sadar gambaranku itu kayak gambaran motif henna. Buleku, alhamdulillah sama bule itu kayak apa ya, ibaratnya mutiara kalau nggak ditemuin jadi mutiara. Ditemuin sama bule. Waktu itu buleku yang perias. Bule bilang, lo kok gambarmu kayak henna sih gitu, maksudnya motif-motif henna. Terima kasih bule Dori. Akhirnya sama bule dicoba, yuk kamu pindah media dari yang tembok, dari yang lantai, dari yang pintu ke media yang lebih kecil gitu. Media tangan ya, kamu coba sendiri ya, kamu cari belajar ya gitu. Dari bule itu akhirnya kenalan. Maksudnya bener sih yang bule bilang, mungkin henna tuh kayak gini ya, tapi kan nggak ngerti ya henna tuh sebenarnya apa sih gitu loh. Maksudnya mungkin motif-motifnya kayak gini, tapi henna tuh apa sih? Oh ternyata henna tuh seni. Oh ternyata dia tuh itu loh yang orang-orang bilang daun pacar nanti dideplok gitu kalau zaman dulu bilangnya. Dideplok nanti bakal keluar warnanya. Oke. Dari yang situ belajar autodidak. Semua teman-teman tak henain. Aku punya utang banyak banget sama teman-teman.
Mama pulang kerja juga, mama tak pinjem tangannya ya buat aku latihan. Aku kontak teman-temanku yang masih, alhamdulillah masih silaturahim. Dek Citra, aku kontak Dek Citra. Adik tingkat kuliah sampai tak bela-belain aku pinjem tangannya. Aku kontak teman-teman kuliah Lia, aku kontak semua teman-teman Dek Tia, semuanya aku kontak. Cuman buat latihan dan Denok, Sekar, semuanya. Dan mereka justru yang iya nggak apa-apa, ayo mbak buat belajar gitu. Dari situ coba lagi cari teman-teman henna artis di Jogja yang ketika itu siapa ya yang bisa tak ajak kenalan. Akhirnya alhamdulillah ketemu Mbak Luli, ketemu Mbak Shinta, ketemu Mbak Badar. Dan semuanya disambut baik. Sama Mbak Shinta dikasih jalan. Kamu buka but ya di Tirana Butik itu, ingat banget. Belajar dari situ, belajar buka but di situ. Terima kasih Mbak Nunu. Aku utang sama banyak orang. Terus semakin jalannya dilebarkan. Oh ternyata henna tuh ada komunitasnya ya, belajar. Ada komunitas henna Jawa Tengah, ada komunitas henna Indonesia, coba buat ikut-ikut lomba. Sampai akhirnya di satu puasa tahun 2014 kalau nggak salah, 2014, ada temen SD, kamu tuh punya potensi, kenapa nggak digali lagi, yuk kamu buka jasa gitu, siapa tahu ini buat jalannya kita, maksudnya buat jalanmu, buat jalan keluargamu gitu. Disupport habis-habisan, dibikinin banner, logo. Aku utang banget sama yang namanya temanku Bayu, teman SD, dan saudaraku sendiri juga. Bertiga kita bener-bener bikin logo, bikin banner. Yang nggak ngerti apa sih jualan buka but tuh. Akhirnya Mbak sama Sekar adikku bilang, Mbak buka but ya gitu di XL. Ingat banget but pertamaku di XL Mangkubumi Mbak gitu. Oke, nggak apa-apa Dino, aku seneng gitu. Dan sama tetanggaku, ingat Mbak Fitri, aku nggak tahu, kayaknya semua orang di sekitarku tuh tak remotin. Dan alhamdulillah berkat ketulusan semuanya aku bisa bertahan sampai sekarang. Mungkin ada 8-9 tahun di henna sampai bisa akhirnya ketemu Mbak Unti. Ya sini jalannya ya. Bener. Struggle dan ya perjuanganmu lah itu. Aku inget dulu aku nangis awal-awal ketika aku punya support system yang baik banget. Awal-awal aku henna, aku nangis sama Gusti Allah. Waktu itu aku bener-bener gak tahu harus kemana dan dikasih jalan. Aku nangis, aku bilang, aku matur sama Gusti Allah, ya Allah, seandainya henna adalah jalan berkah bagiku, bagi keluargaku, mohon dimudahkan. Dan ternyata beneran dimudahkan, dibukakan sampai sekarang. Maksudnya pernah nggak pengen bunuh diri? Iya. Ya Allah, cepet diambil, karena aku udah capek. Semakin aku insecure, semakin nggak bersyukur. Apapun yang terjadi sekarang, fisik kayak gimana pun, aku udah bertahan 10 tahun. Apa sih yang bikin Nei itu sanggup bisa bertahan sampai sekarang, sampai menjadi Nei yang saat ini, itu apa?